Di video kali ini aku mau bahas mengenai salah satu saham yang menurut aku semua orang tahu ya. Saham ini berkode ASII atau Astra Indonesia. Jadi ada salah satu quotes yang menurut aku itu ini kayak cocok dengan saham Astra dengan harga yang sekarang, dengan valuasi yang sekarang, dengan kondisi yang sekarang ya. Contohnya tuh ini quotesnya seperti ini. If I win big. If I lose, I don't lose much. Jadi artinya itu kayak kalau aku menang atau kalau aku beruntung, aku akan mendapatkan hasil yang besar. Tapi kalaupun aku salah ataupun aku kalah, aku nggak yang rugi-rugi banget atau nggak yang nyungsep banget gitu. Maksudnya kayak ya udah, kalau besar, kalau dapat besar bagus, kalau dapat kecil atau kalaupun rugi ruginya nggak banyak. Jadi bisa dibilang ini tuh cukup konservatif ya quote-quote seperti ini. Cuman aku menyukainya. Nah, salah satu quotes yang atau salah satu saham yang cocok dengan quotes ini yaitu sahamnya Astra. Bayangin aja, Astra ini tahun ini membagikan dividen sebesar 10%. Itu tuh kan gila ya. Jadi saham sebesar Astra tapi membagikan dividen 2 digit. Bayangin aja kalau teman-teman taruh uang teman-teman di deposito, maka hanya akan dapat sekitar 3-5%. Obligasi juga akan dapat sekitar 7%-an aja, maksimal 8%. Tapi kalau kita investasi di Astra dengan resiko yang bisa dibilang terbatas ya, itu tuh kita bisa dapat sekitar 10% lagi. Belum lagi kalau memang saham Astra ini divaluasi atau diapresiasi oleh market lebih besar lagi, bisa-bisa dapatnya ya sekitar 20-30%. Saya kira masih visible dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan. Jadi menurut aku nothing tulus untuk investasi di Astra. Nah, mari kita bahas dari sisi PBV-nya. Jadi menurut aku valuasinya cukup menarik ya. Tadi aku bilang bahwa kinerjanya stabil, kemudian harga sahamnya juga lebih cenderung murah ya. Kemudian dividennya juga menarik. Nah, mari kita lihat secara lebih objektif lagi dari sisi PBV atau price to book value. Nah, kalau kita lihat dari gambar di samping dalam 10 tahun terakhir, grafik Astra ini PBV-nya itu semakin lama semakin menurun. Artinya bisa dibilang semakin lama semakin murah ya. Artinya bisa jadi keuntungannya tinggi, keuntungannya tuh makin besar, tapi harga sahamnya itu nggak seberapa besar naiknya, bahkan bisa lebih dikatakan cenderung menurun. Artinya kan ada ketidakkorelasian dari harga atau valuasi saham dengan harganya itu sendiri, dan ini menurut aku membuat Astra ini menarik. Memang mungkin penurunan harga saham Astra ini bisa disebabkan oleh isu mobil listrik yang sekitar 3-5 tahun terakhir ini cukup marak ya. Walaupun memang mobil listrik ini masih dalam tahap uji coba dan juga dalam mempenetrasi market itu cukup berat, apalagi di Indonesia fasilitas-fasilitas seperti pengecasan juga masih sangat terbatas. Jadi bisa dibilang mobil listrik di Indonesia itu masih sangat tidak begitu seberapa mengancam, tapi orang-orang masih agak sedikit takut ya untuk berinvestasi di Astra atau di ASI ini, karena memang ya tadi challenging dari mobil listrik ini. Tapi menurut aku, opiniku, mobil listrik ini nggak seberapa besar disrupsinya dalam jangka waktu ya 5-10 tahun ke depan. Baru mungkin terasa setelah lebih dari itu. Tapi kalau ya masih 2 atau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan, saya kira masih sangat belum bisa mendisrupsi mobil dari Astra ya. Jadi sisanya yang menarik lagi satu dividen, dan dari sisi capital gain kita lihat bahwa grafiknya bisa dibilang menurun terus ya, tapi sudah mencapai hampir all time low-nya. Jadi kayak nggak ada resiko yang lebih besar lagi dari harga sekarang. Mungkin resiko yang lebih besarnya di harga 4.000, cuman di harga 4.000 itu Astra waktu corona aja ya, waktu memang kondisi dunia itu sedang terancam. Tapi kondisi normal seperti ini saya kira nggak harus setakut ini. Jadi kemungkinan besar aku juga akan mengambil Astra dalam waktu dekat ini ketika saya sudah menjual Indofood saya ya, INDF saya, karena memang INDF-nya juga udah cukup oke lah, udah dapat 20%, saya udah cukup satisfy, walaupun harapannya memang lebih dari itu. Tapi kalau teman-teman lihat dari grafik ini, maka ya kalau kita berharap ke yang warna kuning aja deh ya, nggak usah yang warna pink atau hijau, ke warna kuning, yaitu di antara
rata-rata dari book value, maka sudah mendapatkan hampir berapa? 80 sampai 100%. Cuman kita nggak berharap di situ. Kita dapetin 20%, 30%, bahkan 50% aja deh, maksudnya 50% aja sudah bagus banget, ditambah lagi dividen yang 10% asal kita nggak mantengin terus. Ngapain kita mantengin saham? Yang penting dividen dapat, kemudian kapital juga syukur-syukur dapat. Jadi aku summary aja, aku rangkum bahwa dari segi PBV ini masih ada upside sekitar hampir ya 80-100% ya, dari angka 1,0 ke 1,99 ya. Ini kan hampir 100% ya, jadi saya nggak 100%, tapi kalaupun nggak 100% oke lah, 50% atau 30% masih cukup oke dengan dividen 10% tadi. Kemudian ini artinya bisa dikategorikan atau masih terkorelasi dengan quotes-quotes yang saya sebutkan di atas ya. If I win big. If I lose, I don't lose much. Kalaupun rugi, kalaupun kita harus sahamnya nggak naik kemana-mana di angka ya sekitar berapa sekarang 5 ribuan, kita masih dapat dividen 10%. Tapi kalau aku atau market mengapresiasi harga sahamnya, maka aku akan dapat, atau kita yang investor akan dapat kenaikan capital gain yang cukup menarik. Jadi menurut aku Astra ini jadi watchlist top priority ya, rate-nya 9/10. Ini jarang banget emiten blue chip membagikan dividen sebesar ini ya, karena memang harganya sangat tidak terapresiasi banget di masyarakat. Semoga bantu.